Ketemu dengan Ratu Drakor Channel di sini. Sekarang Ratu Drakor Channel mau review Sell Your Haunted House episode 3. Di sini kita dibawa ke masa lalu Hong Ji-a yang sedang latihan untuk menaklukkan arwah penasaran dan ibunya sedang menasihatinya untuk memperbaiki cara melakukannya dengan benar. Dan Paman In-bum pun datang dan minta tolong. Setelahnya, kita dibawa lagi ke masa sekarang saat In-bum minta direkrut, tapi ditolak mentah-mentah oleh si Ji-a. Akhirnya mereka meeting, jadi sekretaris Ju kaget karena In-bum ini dibayar mahal dan bisa naik ke tingkat 2 di rumah Ji-a, karena selama ini belum ada cenayang yang mampu naik ke tingkat 2. Sementara si In-bum ini masih curiga ada keterkaitan antara real estate debak dengan pamannya. Dan Hong Ji-a berkata dengan sedih saat minta maaf ke ibunya dan berjanji akan mencari cenayang yang lebih bagus. In-bum dan kawannya Ji-chul akhirnya sepakat untuk bekerja sama. Dan syarat utama In-bum harus menjaga kemurniannya selama bekerja dengan Hong Ji-a. In-bum dan Ji-chul ini pindah ke penginapan depan kantor real estate debak. Sementara nih sekretaris Ju diam-diam meminta pemilik penginapan untuk memata-matai In-bum dan Ji-chul. Mulai bekerja, Ji-a memberitahu bahwa ia melakukan pengusiran setan tapi harus tahu dulu namanya dari si arwah penasaran. Tak lama kemudian tiba-tiba Ji-a merasa hawa dingin datang. Ji-a pun mengejar hantu penasaran tersebut dan akhirnya ia berhasil melihat wajahnya. Tetapi setelahnya dia menjadi lemah karena kedinginan. In-bum pun menghampirinya dan bertanya, "Kau baik-baik saja?" Hong Ji-a minta ke In-bum, "Biarkan aku memegang tanganmu sebentar." Dan In-bum hanya menatap wajah Hong Ji-a dengan penuh arti. Hong Ji-a kemudian menjelaskan kenapa ia harus memegang tangannya si In-bum ini. Dia bilang dengan memegangmu suhu tubuhku cepat naik. Jadi dia suka hipotermia kalau didekati oleh arwah-arwah penasaran. In-bum yang curiga ia pun menyelidiki kantor Ji-a. Dan di dalam rumah Ji-a tanpa ia tahu nih guys kalau ibu Ji-a mengawasinya. Di dalamnya kemudian terjadi hit and miss terutama saat Ji-a pulang ke rumahnya. In-bum pun melompat dari lantai atas dan selamat. Sementara Ji-a mendengar suara ada yang jatuh di luar rumahnya dan ingin keluar untuk mengecek. Ji-chul yang sadar kemudian berusaha mencegah Ji-a dan mengatakan tiba-tiba, "Aku mencintaimu sejak pandangan pertama." Padahal bohong guys, lucu banget deh di sini. Ia hanya ingin melindungi si In-bum. In-bum ternyata sudah ngumpet di dalam mobil dan ia bilang ia berhasil mencuri dupa, tapi ternyata yang ia pegang adalah semangka. Oke, kita beralih ke kasusnya. Bapak tua ini adalah saingan dari Lee Eun-hye yang mau menjual galeri seninya. Nah, ia mau membeli gedung Eun-hye ini dengan setengah harga. Sementara Ji-a dan sekretaris Jo mencari tahu penyebab kematian arwah penasaran. In-bum dan Ji-chul ikut meeting dan Ji-chul akan mencari tahu nama dari pria yang ada di foto atau arwah penasaran tersebut. Saat ke museum, Ji-a bertemu dengan pria bernama Cho Hyun-so. Nah, Cho Hyun-so ini adalah seniman yang disponsori oleh galeri atau museum direktur Lee Eun-hye ini guys. Nah, karena Ji-a curiga, ia kemudian merobek lukisannya dan di dalamnya ternyata ada lukisan pria yang merupakan seniman asli dari lukisan-lukisan tersebut. Ji-a pun menanyakan nama asli pria tersebut pada Cho Hyun-so agar ia bisa mengusirnya. Sementara Cho Hyun-so akhirnya dipecat meskipun Direktur Lee tidak akan membocorkan kalau Cho Hyun-so ini memiliki pelukis bayangan karena bisa merusak nama baik museumnya. Ia hanya disuruh pensiun karena sudah menipu Direktur Lee Eun-hye ini.
Inbum dan Jicul ini masih penasaran dan mencoba memanfaatkan keadaan. Mereka menemukan video-video bukti di HP Kim Byung Ho bahwa ialah yang melukis semua lukisan Pak Cho Hyun So ini dan mau mengancam Pak Cho Hyun So. Sayangnya pas ke sana, Bum In lupa memakai kalungnya. Sampai di rumah Pak Cho, Inbum dan Jicul minta sejumlah uang dan Pak Cho ini terlihat tampak ketakutan karena ia merasa diganggu arwah. Arwah dari Kim Byung Ho, pelukis asli dari lukisan-lukisan yang ada di Galeri Seni Direktur Lee. Tak lama kemudian, Pak Cho ketakutan dan bilang ia datang lagi dan meminta Inbum jangan pergi. Dan ekspresi Inbum tiba-tiba berubah dan ia ternyata kerasukan arwah Kim Byung Ho ini dan mengatakan semua lukisan itu adalah miliknya. Ia pun mulai menyerang Pak Cho. Di saat yang sama untungnya Hong Ji-a datang dan kemudian ia melihat Inbum yang kerasukan sedang menyerang Pak Cho. Hong Ji-a dengan cepat langsung menusukkan tusuk kondenya ke Inbum dan arwahnya akhirnya berhasil keluar. Ji-a pun akhirnya menyelamatkan Inbum yang ditahan di kantor polisi karena menyerang Pak Cho tadi guys. Dan kemudian ia mengajak Inbum kembali untuk pengusiran arwah Kim Byung yang masih penasaran. Di jalan, Inbum pun mengakui ia belum percaya bahwa ia adalah seorang cenayang. Ji-a kemudian mencoba mencari lukisan tersembunyi Kim Byung dan membakarnya untuk memancing arwah Kim Byung keluar. Dan ia minta kepada Inbum untuk melepaskan kalungnya jika ia minta karena Inbum akan menjadi mediasinya. Nah ternyata arwah Kim Byung pun keluar dan saat Ji-a minta Inbum lepaskan kalungnya agar bisa dirasuki oleh Kim Byung untuk diusir, Inbum pun menolak padahal nih asap dupanya sudah mulai meredup. Karena kalau meredup arwahnya akan hilang dan tak bisa diusir. Inbum pun yang kembali teringat masa lalunya. Ia mengatakan, sekarang aku sadar. Kau tahu berapa kali aku tersadar dengan bersimbah darah? Aku tak ingin itu terjadi lagi. Sementara Hong Ji-a yang sudah kelelahan hanya bisa menatap Inbum. Dan bersambung. Begitulah gengs, review Sell Your Haunted House episode 3. Sementara nih, ya si Inbum ini tanpa sadar dia mulai terikat dengan Ji-a. Apalagi nih tatapannya saat Ji-a minta pegang tangannya. Yang baper nih yang nonton guys. Oke, kita bertemu di next episode ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe maupun yang bersedia subscribe channel Ratu Drakor. See you on next video.